Di posisi ketujuh kita ada Boboiboy Duri. Boboiboy Duri merupakan bentuk tahap kedua dari Boboiboy Daun. Ia pertama kali muncul di Boboiboy The Movie setelah menerima energi terakhir dari Ochobot. Di movie kedua, Boboiboy Duri kembali muncul saat Boboiboy memanggil seluruh elemen yang ia miliki untuk menghadapi Retaka. Di momen itu, Duri ikut dipanggil dan bertarung bersama elemen lainnya. Tapi sayangnya, Boboiboy harus kalah dalam pertarungan tersebut, dan kekuatan Boboiboy Duri akhirnya dicuri oleh Retaka. Boboiboy Duri dianggap sebagai kuasa elemental paling lemah bukan karena elemennya yang buruk, tetapi karena tidak pernah berkembang secara maksimal. Kemunculannya sangat singkat dan jarang digunakan dalam pertempuran besar, sehingga Duri tidak mendapatkan evolusi, jurus baru, ataupun peningkatan kekuatan seperti elemen lainnya. Elemental Fusion. Boboiboy Duri mempunyai kombinasi dengan Boboiboy Solar. Saat kedua kekuatan ini digabungkan, Boboiboy memasuki bentuk fusion yang dikenal sebagai Boboiboy Sori. Karakter Boboiboy Duri. Duri masih punya kemiripan dengan wujud tahap pertamanya. Kepribadiannya cukup dekat dengan Boboiboy Daun, sama-sama terlihat naif dan kekanak-kanakan. Namun bedanya, Duri cenderung lebih serius saat bertarung, meskipun sifat polosnya masih terasa. Dan berikut jurus-jurus yang pernah dikeluarkan oleh Boboiboy Duri, seperti akar pengikat, ikatan duri, tikar berduri, pedang duri menjalar, libasan berduri, dan jaring berduri. Statistik Boboiboy Duri. Untuk serangan, ia ada di 9/10, kelincahan 5/10, pertahanan 9/10, dan keberanian 3/10. Di posisi nomor 6, kita ada Boboiboy Taupan. Bentar. Disclaimer dulu ya. Pasti banyak yang mau bilang gini di kolom komentar. Bang, Halilintar dulu kan pernah kalah sama Taupan, Bang. Jadi harusnya Halilintar di bawah Taupan kan, Bang? Iya, bener. Tapi waktu itu Taupan hilang kendali. Nah, pembahasan kali ini bukan adu sesama elemen Boboiboy, tapi berdasarkan kekuatan mereka saat bertarung melawan musuh. Oke, lanjut. Boboiboy Taupan adalah bentuk tahap kedua dari Boboiboy Angin yang melakukan debutnya di musim 1 di episode 11 setelah memakan bisut Yayan yang dicampur dengan ramuan milik Adudu, yaitu cairan emosi X yang memanjiri emosinya dalam jumlah besar sehingga ia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri dan berevolusi menjadi Boboiboy Taupan. Elemental Fusion. Boboiboy Taupan memiliki fusion dengan Boboiboy Solar yang menghasilkan wujud baru bernama Boboiboy Sopan. Fusion ini adalah yang paling hemat dan stabil karena mampu menghasilkan energi yang sangat besar tanpa membutuhkan input tenaga yang berlebihan. Karakter Boboiboy Taupan. Boboiboy Taupan pada dasarnya memiliki sifat yang baik, apalagi saat ia berada dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dalam wujud ini, kepribadiannya jauh lebih ceria dan terkadang sedikit sulit mengendalikan rasa senangnya. Meski begitu, Boboiboy Taupan tetap tahu kapan harus berhenti bersenang-senang dan kapan waktunya serius. Dan berikut jurus-jurus yang pernah dikeluarkan oleh Boboiboy Taupan, seperti Bobola Taupan, Pusaran Bola Taupan, Gerudi Taupan, Perisai Taupan, Sedutan Taupan, dan Cakra Udara. Statistik Boboiboy Taupan. Untuk serangan ia ada di 6/10, lalu kelincahan 9/10, pertahanan 6/10, dan keberanian 6/10. Di posisi nomor 5 dan 4 ada dua kuasa yang kekuatannya bisa dibilang seimbang, yaitu Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice. Keduanya menempati peringkat ini secara bersamaan karena punya kelebihan dan kekurangan yang saling menutupi. Boboiboy Blaze unggul di daya hancur dan gaya bertarung yang agresif, sementara Boboiboy Ice lebih kuat dalam kontrol medan dan pertahanan. Makanya, siapa yang lebih unggul sangat bergantung pada situasi dan lawannya. Dan sekarang kita mulai dulu dari Boboiboy Blaze. Boboiboy Blaze adalah tahap kedua dari Boboiboy Api. Ia pertama kali muncul dalam film Boboiboy The Movie. Pada saat itu, Boboiboy berevolusi ketika ia merasa sangat marah karena insiden yang sangat menyakitkan yang terjadi. Semua itu akibat tindakan sengaja Borora yang menghancurkan Ochobot berkeping-keping. Ochobot memberikan kekuatan terakhirnya kepada Boboiboy dan kawan-kawannya, memungkinkan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan demikian, Boboiboy Api mampu berevolusi menjadi Boboiboy Blaze. Boboiboy Blaze adalah salah satu kuasa dengan gaya bertarung yang paling agresif dan ofensif. Elemen api yang ia gunakan bukan sekedar panas, tapi juga liar, cepat, dan penuh dengan tekanan ke lawan. Karakter Boboiboy Blaze. Boboiboy Blaze adalah wujud yang penuh semangat dan emosi panas, dengan sifat berani dan percaya diri, serta cenderung menyerang lebih dulu, tanpa ragu. Ia mengandalkan kekuatan besar dan tekanan berkelanjutan untuk mengalahkan lawannya. Elemental Fusion. Boboiboy Blaze mempunyai Elemental Fusion dengan Boboiboy Ice, yaitu Boboiboy Frostfire, sebuah wujud yang memadukan panas membara dan dingin memekukan, menjadikannya kekuatan yang seimbang namun mematikan dalam satu serangan. Dan ini jurus-jurus yang pernah dikeluarkan oleh Boboiboy Blaze, seperti Cakra Api, Pukulan Tinju Berapi, Meteor Berapi, Hembusan Berapi, Bola Api, dan Tendangan Berapi.
Statistik Boboiboy Blaze. Untuk serangan 10/10, lalu kelincahan 8/10, pertahanan 3/10, dan keberanian 8/10. Lanjut ke Boboiboy Ice. Boboiboy Ice merupakan bentuk tahap kedua dari Boboiboy Air. Sama seperti Blaze, Ice juga melakukan debutnya di film Boboiboy The Movie. Boboiboy Ice merupakan satu-satunya bentuk elemen tingkat kedua yang mengubah sifat elemen itu sendiri. Bentuk dasar Ice adalah air, namun Ice sendiri tidak pernah menggunakan gerakan air apapun. Elemental Fusion. Boboiboy Ice mempunyai dua elemental fusion, yaitu Boboiboy Frostfire dengan Blaze, Glacier dengan Gempa. Karakter Boboiboy Ice. Boboiboy Ice memiliki kepribadian yang mirip dengan Boboiboy Air, yaitu memiliki sifat tenang, santai, dan cenderung kalem. Meskipun ada sedikit kesan malas, namun sifat malas ini tidak terlalu menonjol saat menghadapi situasi genting. Dia justru terlihat fokus, serius, dan mampu berkonsentrasi penuh pada tugas yang ia sedang kerjakan. Dan berikut jurus-jurus yang pernah dikeluarkan oleh Boboiboy Ice, seperti meriam pembeku, panah ice, ombak ice, clone ice, dinding ice, dan meteor ice. Statistik Boboiboy Ice. Untuk serangan, ia ada di 9/10, lalu kelincahan 3/10, pertahanan 10/10, dan keberanian 7/10. Masuk ke top 3, kita ada Boboiboy Halilintar. Boboiboy Halilintar merupakan bentuk tahap kedua dari Boboiboy Petir. Dia melakukan debutnya dalam musim 1 episode 6. Di episode ini, Adudu berhasil menangkap Boboiboy Petir dan membawanya ke kapal luar angkasa untuk memaksanya membuka resep rahasia To'aba. Adudu, prop, dan komputernya kemudian menyiksa Boboiboy Petir dengan memecahkan balon terus-menerus. Karena Boboiboy sangat takut dengan suara balon pecah, tekanan dan ketakutan itu membuat kekuatan Boboiboy Petir lepas kendali. Dan dari situlah Boboiboy Halilintar muncul untuk pertama kalinya. Di Boboiboy Galaxy, Halilintar muncul kembali di episode 14 setelah Boboiboy melihat teman-temannya dilukai Juggernaut. Boboiboy merasa tidak punya pilihan lain selain menggunakan kuasa tahap keduanya, walaupun Ochobot telah memperingatinya bahwa kuasa keduanya belum stabil. Kemudian Boboiboy berlari melindungi Ying dan Yaya dari serangan Juggernaut dengan menggunakan pedang Halilintarnya. Halilintar terus melancarkan serangannya ke Juggernaut secara bertubi-tubi, tetapi kuasanya mulai tidak stabil dan menyulitkan pertarungannya. Melihat itu, Kaizo membantu Halilintar dengan topeng jingga, dan pertarungan itu diakhiri dengan serangan Halilintar yang sukses memisahkan hidung bot dan Juggernaut sebelum kembali seperti semula. Kuasa Fusion. Boboiboy Halilintar mempunyai dua fusion yang sangat kuat, seperti fusion dengan solar menghasilkan Boboiboy Supra, dan fusion dengan Boboiboy Gempa menciptakan abang kawasan, yaitu Boboiboy Vegeta. Karakter Boboiboy Halilintar. Sebagai bentuk petir yang telah berevolusi, Halilintar muncul dari luapan emosi dan kemarahan Boboiboy yang memuncak. Karena itu, ia sama, bahkan lebih agresif dibandingkan petir. Dalam pertempuran, Halilintar terlihat brutal, mudah terpancing amarah, dan bertarung tanpa banyak menahan diri. Dan berikut jurus-jurus yang pernah dikeluarkan oleh Boboiboy Halilintar, seperti pedang Halilintar, tombak Halilintar, hujan Halilintar, pusaran Halilintar, sambaran Mega Halilintar, dan gerakan kilat. Statistik Boboiboy Halilintar. Untuk serangan, ia ada di 10/10, lalu kelincahan 10/10, pertahanan 3/10, dan keberanian 7/10. Di posisi nomor kedua, kita ada Boboiboy Gempa. Bentar, mungkin banyak yang bingung kenapa Boboiboy Gempa menduduki posisi kedua. Padahal jika dilihat dari potensi kekuatannya, Gempa bisa dibilang sebagai salah satu elemen terkuat yang pernah muncul. Sejak awal kebangkitannya, Gempa sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dengan memanggil golem tanah. Saat melawan Ejojo, kekuatannya berkembang lebih jauh, hingga mampu memanggil golem naga tanah yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Bahkan ketika menghadapi Kapten Kaizo, Gempa berhasil memanggil 3 golem sekaligus, sesuatu yang menunjukkan besarnya energi dan kontrol yang ia miliki. Tidak berhenti di situ, hampir semua fusion dengan Gempa juga berfokus pada pemanggilan entitas raksasa. Dalam fusion dengan Ice, Gempa memanggil Gargantua Ice, sementara fusion dengan Halilintar menghasilkan Mecha Gentar. Tapi sayangnya di seri Boboiboy Galaxy, Gempa seakan tidak mendapatkan panggung untuk menunjukkan potensi penuhnya. Hal ini karena momen puncak kekuatan Gempa lebih banyak ditampilkan saat Boboiboy masih kecil. Ketika memasuki era Galaxy, fokus cerita bergeser ke elemen-elemen baru, sehingga panggung utama kekuatan besar Gempa pun perlahan berpindah ke elemen lainnya. Boboiboy Gempa adalah bentuk tahap kedua dari Boboiboy Tanah yang melakukan debutnya di musim 1 episode 13. Kemunculan Boboiboy Gempa untuk pertama kalinya ketika ia memaksakan diri untuk berevolusi ketika melawan robot Mukalakus milik Adudu. Elemental Fusion. Gempa memiliki dua fusion, yaitu Boboiboy Glacier dengan Ice dan Boboiboy Gentar dengan Halilintar. Karakter Boboiboy Gempa. Boboiboy Gempa mempertahankan sebagian besar karakter tanah. Seperti tanah, dia serius dan dewasa, fokus pada tujuan yang ada, dan dia umumnya dipandang sebagai pemimpin untuk elemen-elemen lainnya. Dan ini jurus-jurus yang pernah dikeluarkan oleh Boboiboy Gempa, seperti golem tanah, tanah pelindung, ombak tanah, tumpukan tanah, golem naga tanah, dan golem-golem tanah.
Statistik Boboiboy Gempa. Untuk serangan, ia ada di 8/10, lalu kelincahan 3/10, pertahanan 10/10, dan keberanian 10/10. Dan di posisi nomor 1 sudah tidak diragukan lagi, yaitu Boboiboy Solar. Alasan Boboiboy Solar jadi yang terkuat adalah daya serangnya yang sangat besar. Elemen ini hampir selalu berperan sebagai finisher atau digunakan di momen penentu untuk mengakhiri pertarungan melawan musuh besar. Solar biasanya muncul setelah combo dari elemen lain, lalu memberikan serangan pamungkas dengan daya hancur maksimal. Contohnya bisa dilihat saat Boboiboy mengalahkan Borara dan Kaisar Raramos, di mana Solar menjadi penutup untuk memastikan kemenangan. Boboiboy Solar adalah bentuk evolusi dari Boboiboy Cahaya. Dia melakukan debutnya di Boboiboy The Movie sebagai salah satu bentuk elemen baru dari Boboiboy. Di Boboiboy Galaxy, Solar kembali muncul saat melawan Kapten Pargopa. Saat itu, Kapten Pargopa dengan mudah mengalahkan Boboiboy dan dilempar ke luar angkasa. Dalam keadaan hampir membeku, tubuh Boboiboy terpapar cahaya matahari, menyebabkan es meleleh dan Boboiboy berhasil berubah menjadi Boboiboy Solar. Elemental Fusion. Solar memiliki 3 fusion, yaitu Boboiboy Supra dengan Halilintar, lalu Boboiboy Sori dengan Duri, dan Boboiboy Sopan dengan Taufan. Karakter Boboiboy Solar. Sebagai wujud elemen terkuat dibandingkan yang lain, Boboiboy Solar menunjukkan kepercayaan diri yang besar dalam mengalahkan musuhnya sendirian. Boboiboy Solar juga banyak berpikir, tetapi terkadang ia lupa untuk bekerjasama dengan orang-orang di sekitarnya. Dan berikut jurus-jurus yang pernah dikeluarkan oleh Boboiboy Solar, seperti tembakan solar, lompatan cahaya, tembakan solar gerhana, dan tembakan solar gerhana berganda. Statistik Boboiboy Solar. Untuk serangan ia ada di 10/10, lalu kelincahan 10/10, pertahanan 5/10, dan keberanian 7/10.